Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-6 di triwulan ini kita belajar tentang misteri Injil. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal yang ketiga. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi Efesus pasal 3 menjadi beberapa bagian seperti ini secara sistematis, sehingga kita lebih mengerti dan memahami maksud dari Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga. Yang pertama, Efesus 3 ayat 1. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia, yaitu Paulus, adalah orang yang dipenjarakan karena Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam hal ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, dia sedang berada di penjara Romawi, yaitu sekitar tahun 62 Masehi. Dan dipenjarakannya Rasul Paulus ini berhubungan dengan Yesus dan kamu, dalam arti orang-orang Efesus sebelum mereka mengenal kebenaran. Kenapa berhubungan antara dipenjarakannya Paulus dengan Yesus dan orang-orang Efesus sebelum mereka mengenal kebenaran? Dalam Efesus 3 ayat 2 sampai 6, di sana menyatakan bahwa Rasul Paulus itu mendapatkan tugas penyelenggaraan kasih karunia. Apa itu tugas penyelenggaraan kasih karunia? Itu sama dengan menyampaikan rahasia Kristus. Apa itu menyampaikan rahasia Kristus? Itu sama dengan orang-orang bukan Yahudi menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh Kristus dalam janji. Artinya, ini adalah pekabaran tentang keselamatan kepada seluruh bangsa, termasuk orang-orang non-Yahudi. Jadi, dipenjarakannya Rasul Paulus karena Yesus, maksudnya adalah karena dia menyampaikan pekabaran keselamatan tentang Yesus kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu jemaat Efesus sebelum mereka mengenal kebenaran. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lebih jauh lagi, dalam Efesus pasal 3 ayat 7, maka Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah pelayan dari Injil, yaitu pelayan Injil. Apa yang dimaksud dengan Paulus sebagai pelayan Injil? Dalam Efesus 3 ayat 8-9. Pelayan Injil itu artinya adalah memberitakan kekayaan Kristus. Itu istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus. Dia memberitakan kekayaan Kristus dan menyatakan isi dari tugasnya. Tugas apa itu? Di ayat tadi, di Efesus 3 ayat 2, tugas penyelenggaraan kasih karunia yang sama dengan pekabaran keselamatan. Jadi, pelayan Injil itu adalah orang yang memberitakan tentang kekayaan Kristus, yang artinya dia menyampaikan pekabaran tentang keselamatan. Nah, lebih jauh lagi, maka dalam Efesus 3 ayat 10, Rasul Paulus menyatakan di sana bahwa pekabaran pelayanan Injil, tugas pelayanan Injil, pekabaran tentang keselamatan ini juga harus dilakukan oleh jemaat atau gereja. Jemaat harus menyampaikan hikmat Allah kepada siapa? Kepada setiap orang. Dan ini ditunjukkan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Nah, jemaat menyampaikan istilah hikmat Allah dipakai di sana. Apa itu yang dimaksud hikmat Allah? Efesus 3 ayat 11 sampai dengan 12 itu adalah maksud abadi di dalam Yesus, yaitu rencana keselamatan. Artinya, jemaat menyampaikan rencana keselamatan, pekabaran tentang keselamatan kepada setiap orang, dan itu dinyatakan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Siapa yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga? Ini berhubungan dengan Efesus pasal 2 ayat 2, Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, itu berbicara tentang penguasa kerajaan angkasa. Maka yang dimaksud adalah penguasa atau kekuasaan kegelapan harus dinyatakan. Apa maksudnya? Dengan pekabaran Injil yang disampaikan, dinyatakan kepada kuasa kegelapan, artinya adalah ketika gereja mau bersatu, mereka bertumbuh, mereka menyadari bahwa mereka memiliki tugas untuk menyampaikan pekabaran Injil, maka mereka sedang menyatakan rencana Allah yang sedang berjalan, sekaligus di sana memastikan kekalahan dari kuasa kegelapan, yaitu setan itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan di sana. Maka dalam hal ini, pelayanan Injil harus dilakukan oleh jemaat Efesus. Nah, kemudian di bagian yang berikutnya, Efesus 3 ayat 13, Rasul Paulus menyatakan, jangan tawar hati melihat kesesakanku di dalam penjara. Ya, memang pandangan orang-orang Efesus tentunya pasti ada yang berpikir bahwa kenapa Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan harus dipenjara. Dia menyatakan di ayat 1 tadi bahwa dia dipenjara karena Yesus, bukan karena melakukan kejahatan. Jadi dipenjara karena Yesus itu sebuah kemuliaan, satu hal yang baik di sana.
Itulah sebabnya maka jangan tawar hati, karena memang ini adalah bagian dari rencana Allah di dalam rencana keselamatan. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Makanya dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus supaya mereka tetap setia, dikuatkan di dalam Tuhan sampai akhir. Itulah sebabnya maka misteri Injil berbicara tentang rencana keselamatan atau pekabaran keselamatan yang disampaikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Yesus, mereka akan mendapatkan keselamatan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.